Assalamualaikum, ketemu dengan saya di channel Ayunda. Hari ini topik saya mau membedah atau mengupas lirik lagu dangdut ya, lagu dangdut yang lama tetapi sampai sekarang pun masih enak untuk didengarkan, yang berjudul Rekayasa Cinta. Lagu ini dipopulerkan oleh Camelia Malik. Jadi sebelum mengetahui lirik lagunya dan juga makna dari lagu tersebut, jangan lupa seperti biasa untuk like, subscribe, dan komen di channel ini. Teman, topik saya hari ini saya mau membedah atau mengupas lirik lagu dangdut yang lama yang berjudul Rekayasa Cinta. Dan lagu ini adalah permintaan atau request dari rekan sesama YouTuber, meminta, Mbak bisa nggak kalau saya itu dinyanyikan lagu ya yang dari Camelia Malik ya. Jadi dia itu mungkin favoritnya ya, penyanyi favoritnya itu yaitu Camelia Malik. Dan di sini saya berusaha untuk memenuhi permintaan ya dari rekan sesama YouTuber itu, dan saya mau menyanyikan lagu yang berjudul Rekayasa Cinta, dan seperti biasa tanpa musik. Cinta kini sudah direkayasa, diolah alih semanis madu tapi berbisa. Cinta kini sudah jadi dilema, beritanya pun selalu jadi topik utama. Nuansanya tak lagi melukiskan pesona indahnya kemesraan, jalinannya tak lagi menjanjikan masa pangkal bahagiaan. Kalau cinta sudah direkayasa dengan gaya cantik luar biasa, rindu buatan, rindu suguhan, susah dibedakan. Kalau cinta sudah direkayasa, banyak bocah disulapnya dewasa. Budi yang kaya, adat budaya tak lagi terjaga. Nah, lagu ini teman ya, ketika saya mencoba untuk memahami dari lirik lagunya itu, ini ada pesan moral tersendiri bahwa di sini secara garis besarnya ya, bahwa rekayasa cinta di sini itu dimaksudkan bahwa seperti kita ketahui ya, memang cinta itu adalah anugerah. Cinta itu datangnya dari Tuhan dan suatu anugerah. Karena kita tidak bisa menolak ya, misalnya kapan cinta itu datang, bagaimana cinta itu datang, dan kepada siapa cinta itu akan diberikan. Nah, tapi di sini ketika ada cinta itu kan macam-macam ya, namanya suatu kehidupan itu ada istilahnya, mohon maaf, ada yang kehidupan yang nyata dalam artian yang memang dilakukan dengan nyata, ada yang istilahnya dengan berpura-pura hanya untuk istilahnya pengen istilahnya menghalalkan segala cara, pengen untuk mencapai suatu tujuan. Nah, di sini dengan adanya cinta itu, jadi ada beberapa orang yang berusaha dengan dia mempunyai cintanya itu istilahnya cinta bohongan ya. Dia pengen mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Jadi di sini itu ada beberapa cinta yang kalau digambaran di sini itu bahwa macam-macam orang-orang yang misalnya berusaha untuk mendapatkan sesuatu, yaitu tadi kasarannya ya istilahnya dengan menjual cinta. Karena di sini banyak sekali cinta yang berpura-pura. Dia itu berpura-pura mendekati seseorang dengan yang memberikan cinta, memberikan perhatian, memberikan kasih sayang. Tapi tujuan utamanya itu hanya itu tadi. Misalnya seorang cowok mencintai perempuan ini dari keluarga kaya raya, keluarga sultan ya. Nah, dia berusaha untuk mendekati wanita ini karena itu tadi yang diincar adalah hartanya. Nah, mohon maaf ya tidak semua orang seperti itu, tapi dalam cerita itu digambarkan seperti itu. Dia mendekati dengan dia memberikan cinta, memberikan perhatian, memberikan kasih sayang. Nah, sang wanita ini akhirnya luluh dan mau menerima cintanya. Dan di sini itu yaitu dengan berjalannya waktu akhirnya ketahuan bahwa cintanya itu hanya rekayasa, hanya cinta yang bohong-bohongan. Ada juga memang di sini digambarkan juga bahwa sekarang ya, mohon maaf, karena dengan kemajuan teknologi dan macam-macam, anak-anak itu kalau seusia saya dulu ya, mungkin teman-teman kalau sama seusia dengan saya dulu itu, kalau kita jalan sama anak yang beda, misalnya saya jalan sama teman saya yang cowok gitu, kita biasa aja, nyantai, mau pergi kemana sama teman cowok itu santai, dan tidak ada perasaan terus itu pacarnya ya, itu enggak, biasa, karena ya seperti itu. Tapi kalau sekarang kan lain ya. Jadi mengenal cinta itu, saya mengenal cinta dulu ya umur berapa ya saya lupa, itu
kita biasa, misalnya tidak ada perasaan suka itu terus berarti cinta, tidak seperti itu. Tapi kalau anak sekarang itu kan macam-macam ya, dengan melihat sinetron, dengan kan banyak sekali ya sekarang sinetron yang anak-anak itu menceritakan kisah di sekolah, misalnya waktu SMP sudah jatuh cinta, terus nanti kalau apa gini di sinetron apa. Nah, anak-anak kita yang melihat itu kan kita sebagai orang tua juga harus mengawasi ya, karena namanya tontonan, namanya sinetron itu ada juga yang harus kita awasi, mendidik tidak. Nah, namanya anak-anak kan kadang melihat lawan jenis kan, aduh gantengnya, aduh ini, seperti mungkin teman-teman pernah tahu ya kalau anak-anak kita menonton film Dilan. Nah, Dilan itu ya itu kan booming banget, atau waktu di zaman saya dulu, waktu ya bukan di zaman saya sih, maksudnya anak usia berapa ya, tahun berapa itu yang ada film Ada Apa Dengan Cinta. Nah, itu kan mereka akhirnya itu tadi euforianya itu greget. Nah, kita kan tadi ada juga polesan-polesan cinta. Jadi anak-anak usia yang masih remaja, istilahnya masih kecil, kalau istilah sekarang kan bocil gitu ya. Anak-anak bocil itu kan sekarang umur berapa lah, masih SD apa sudah apa namanya cinta, aku lo naksir sama itu, kalau ketemu itu ya malu-malu, terus apalagi kalau udah pegang HP. Namanya kadang-kadang kita ya kecanggihan teknologi itu kadang-kadang juga meresahkan ya. Namanya anak sekolah kalau udah dibawa HP itu ya bagaimana, kalau dibawa itu ya kalau isinya itu enggak kita awasi, kita juga yang salah. Kadang-kadang buat WA, mungkin teman-teman juga pernah mendengar ya, ada berita yang apa orang tua itu sampai kaget baca WA anaknya itu, padahal anaknya masih kelas 5 SD, tapi WA-nya itu isinya sayang-sayangan. Cinta-cintaan itu WA sama lawan jenisnya. Nah, itu tadi. Jadi sama seperti ini. Dari lirik lagu ini seperti itu, bahwa cinta itu banyak sekali ya. Ada yang negatif, ada yang positif ya, bagaimana kita bisa menyikapinya. Tapi ya kalau kita sebagai orang tua ya kita harus tetap waspada, kita harus tetap istilahnya menjaga anak-anak kita, tetap kita itu harus berusaha untuk mendampingi ya jangan sampai dia itu matang sebelum waktunya gitu loh ya. Biarkan mereka menikmati masa kecilnya, masa remajanya gitu loh, dengan enggak usah dijejeli dengan macam-macam. Memang cinta kita tidak tahu, tetapi kalau kita bisa mengarahkan ya insya Allah akan baik, karena apapun itu kan masih tanggung jawab kita sebagai orang tua. Nah, di cerita ini ketika kalau kita itu tidak bisa menjaga atau mendidik anak kita, akhirnya itu tadi salah kaprah ya, kalau orang Jawa bilangnya salah kaprah, jadi salah tatanan. Karena di sini yaitu tadi anak yang masih bocil akhirnya sudah mengenal cinta, yaitu tadi biasanya enggak dandan, akhirnya mengenal pakai lipstik, nanti kalau ketemu ini nanti itu kalau COD-an itu ya, kalau paketan itu anak-anak itu beli parfum, padahal di toko-toko banyak, tapi enggak tahu parfumnya itu terbuat dari apa gitu loh, kok online seperti itu. Nah, dari di sini juga itu akhirnya dengan cinta yang salah kaprah ya, dengan sebelum waktunya, akhirnya itu tadi bahwa adat budaya itu kadang-kadang gitu tadi sempat dilupakan dan juga tidak terjaga. Jadi jangan sampai ya, naudzubillah min zalik, karena kita punya anak, jangan sampai anak kita itu salah jalan ya. Biarkan dia itu berkembang sesuai masanya ya. Kalau masih SD itu biar dia bermain dulu dengan teman-temannya, menikmati masanya, belajar kumpul sama teman-temannya, enggak usah mikir cinta-cinta belum waktunya ya. Jadi biarkan adat ketimuran kita itu tetap terjaga. Jadi itu tadi ya teman, isi dari lirik lagu yang berjudul Rekayasa Cinta. Jadi sampai di sini dulu topik saya hari ini, sampai ketemu di lain waktu dengan topik-topik yang lain yang lebih menarik lagi. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat. Wassalamualaikum.